siang Bapak Ibu sekalian. Nah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk diseminasi budaya positif modul 14. Nah, tak lupa selamat merangkaikan salam. Mari kita sanjung tinggikan kepada pangkuan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif. Nah, sebelum ke situ saya akan menanyakan tentang apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Tolong digambarkan di kertas dalam bentuk emoji. Silakan. Mungkin Bapak Ibu sedang kecewa, sedih mungkin, atau yang lagi bahagia dalam bentuk smile. Silakan. Silakan. Oh, sedang berbahagia. Bu Betty? Iya, juga sama. Bapak? Bapak Nufan? Ya, lagi bahagia. Kenapa Pak bahagia, Pak? Oke. Pak Amri? Iya, sama juga lagi senang ya Pak Amri ya. Oh, dia lagi lope-lope. Ini, oh sama juga lope-lope. Waisa, oh sama lope-lope juga. Oh, iya. Nah, sebenarnya ini adalah tugas aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat. Nah, di modul 14 ini saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Jadi kalau fasilitator saya itu ada di Bu Nur Wahidah, dia dari Jawa. Lalu pengajar praktik saya ini yang bertugas menilai saya waktu di lapangan kalau di Bu Nur Wahidah ketika di kelas. Nah, Bapak Joshua Agusta ini sebagai pengajar praktik saya kebetulan yang sudah mendampingi kemarin datang ke sekolah. Oke, lanjut. Adapun tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Artinya setelah pertemuan hari ini kita akan mengetahui apa sih budaya positif dan bagaimana menerapkan budaya positif melalui keyakinan yang sudah kita buat dengan siswa. Selanjutnya, berbicara mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan serangkaian kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid melalui pembiasaan positif. Nah, jika dikaitkan dengan lingkungan sekolah, sebenarnya di sekolah kita sudah ada beberapa pembiasaan-pembiasaan yang menerapkan budaya positif, seperti senyum, sapa, salam 3S. Saya rasa ini sudah ada ya, di beberapa sekolah juga ada ditemukan kegiatan seperti ini. Ini biasanya kalau di gerbang, guru disalam sama siswa sebelum masuk. Ini biasanya setiap pagi.
Lalu ada kegiatan sholat berjamaah, ini biasanya juga sudah terjadwal per kelas. Nah, kegiatan ini kan merupakan pembiasaan positif, apalagi dari segi religi. Berikutnya ada juga pendalaman Alkitab. Oke, kalau tadi yang sholat berjamaah dari agama Islam, kalau yang pendalaman Alkitab dari agama Kristen. Nah, ada juga beberapa mungkin yang bisa kita jadikan contoh sebagai budaya positif di sekolah ini. Atau ada ide dari Bapak Ibu? Apa kira-kira yang sebenarnya sudah ada? Ada? Kalau gotong royong kita kan udah ada juga ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk menerapkan budaya positif. Oke, kita lanjut. Konsep budaya positif berkaitan dengan hal berikut. Jadi ada 8 hal yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, diantaranya disiplin positif. Disiplin positif berarti belajar. Disiplin berarti belajar, maaf ya. Disiplin akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui kebiasaan-kebiasaan positif yang berasal dari motivasi intrinsik dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Artinya kalau selama ini kan kita tahunya disiplin itu seperti mengikuti peraturan. Padahal sebenarnya disiplin itu kata dasarnya dari belajar. Berarti itu sebenarnya harus ada motivasi dari dalam untuk bisa menjalankan sebuah disiplin diri. Jadi disiplin diri ini lebih dititik beratkan kepada motivasi yang berasal dari dalam siswa, sehingga dia bisa konsisten menjalankannya, sehingga dia bisa serius gitu menjalankan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini bisa dimulai dari diri sendiri. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu mengerjakan tugas. Nah, ini bisa dijadikan salah satu bentuk dari disiplin positif. Berikutnya ada teori kontrol. Teori kontrol merupakan cara untuk mengendalikan diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam melakukan suatu tindakan, kita harus berupaya untuk mengontrol apa yang ada dalam diri kita, supaya kita akan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau nilai-nilai kebajikan itu kan ada misalnya tentang toleransi, apalagi kerajinan, bertanggung jawab, apalagi jujur, apalagi kira-kira tanggung jawab, ya. Ada lagi, Bapak ada? Ya ada. Oh, Bunia? Ya. Pokoknya segala sikap-sikap yang baik yang bisa menimbulkan disiplin diri yang positif, seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi merupakan latar belakang seseorang dalam melakukan tindakan, ada yang bersumber dari luar atau disebut juga dengan motivasi ekstrinsik, dan yang berasal dari dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik lah yang perlu kita tanamkan dalam diri siswa. Oke, selama ini kan kita kalau memotivasi siswa dalam belajar itu kadang tanpa kita sadari kita sudah melakukan penekanan. Padahal penekanan seperti itu sebenarnya hanya merupakan sesuatu itu yang tidak konsisten, tidak tetap, karena dia melakukan itu karena adanya motivasi dari luar. Padahal kita seharusnya bisa menumbuhkan dari dalam diri dia sendiri kesadaran akan pentingnya usaha yang dilakukan. Misalnya dengan belajar, alangkah lebih bagus siswa itu belajar bukan karena takut dihukum, bukan karena takut gak dapat nilai, tapi lebih bagus kalau dia belajar karena memang benar-benar mengerti akan pentingnya pembelajaran itu bagi diri dia, sehingga kita juga bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna gitu. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Ya, kemarin mengenai hukuman dan penghargaan ini sangat riuh ya waktu diskusi dengan kelompok kami waktu di kelas gitu.
Karena penerapan hukuman ini kan walaupun sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak boleh dilakukan sama sekali, tapi masih ada juga ya beberapa guru yang mungkin saya juga yang masih melakukannya. Padahal mengenai hukuman ini sebenarnya sangat dilarang seperti itu ya. Pemberian hukuman dan penghargaan dapat menghancurkan potensi siswa karena hukuman menjadi momok yang sangat menakutkan dan menyakitkan fisik. Sedangkan penghargaan akan membuat siswa melakukannya karena hadiah serta akan membuat siswa yang lain merasa rendah diri. Oke. Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, kita pasti biasanya memberikan hukuman. Gak siap PR pasti jauh ke depan. Padahal seperti ini tuh udah tidak ada lagi di kurikulum Merdeka. Karena ini masih kebiasaan waktu zaman kolonial. Pendidikan seperti itu tuh ada di zaman kolonial. Ya, Bu, kalau kan hukumannya disuruh ke depan, gitu. Ke depan tapi kita suruh mengerjakan lagi dia, gitu. Bukan dihukum seperti apa, gitu. Kalau saya suruh ke depan, terus dia ngerjain tugas yang tidak keren tapi di depan, gitu. Oh, dia tetap disuruh ke depan. Tapi dia mengerjakan tugas yang dia tidak kerjakan, gitu. Ya sebenarnya pun sama, iya gitu. Karena kan artinya tetap ada efek jerah gitu kan, karena dia udah disuruh ke depan gitu. Dengan memberikan hukuman selain melupakan fisik kan juga dari segi psikis dia seperti itu mungkin merasakan malu gitu. Padahal sebenarnya yang seperti itu mungkin efektif ya kan kalau kita lakukan gitu. Tapi memang di kurikulum Merdeka ini itu sama sekali tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan atau apa, dia melalui segitiga, nanti ada saya bahas, dia namanya segitiga restitusi. Jadi kita kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR, itu alangkah lebih bagusnya kita melakukan pendekatan secara personal. Gitu, tanya kenapa dia nggak siap, lalu apa masalahnya. Jadi usahakan supaya dia bisa mencari sendiri solusi dari apa yang dijadikan kendalanya sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas seperti itu. Nah itu ya, terima kasih Bu ya atas tanggapannya. Iya, berikutnya ada penghargaan. Penghargaan ini pun juga katanya bisa menghancurkan potensi. Ini juga ribut kemarin kan, kenapa bisa menghancurkan potensi? Padahal kan penghargaan itu kan sesuatu yang baik kan seperti itu. Nah ternyata kalau ada siswa yang mendapatkan penghargaan tanpa kita sadari, sebenarnya ada juga siswa yang merasa rendah diri, merasa kecil hati. Kok dia lebih lebih disayang, lebih dihargai daripada dia gitu. Padahal seharusnya kan mereka itu mendapatkan perlakuan yang sama seharusnya seperti itu. Tapi ya memang penghargaan itu sudah tidak boleh dilakukan. Dia lebih ditekankan kepada apresiasi. Setidaknya memberikan apresiasi, misalnya dia mengembalikan uang teman misalnya seperti itu yang jatuh misalnya. Jadi alangkah lebih bagusnya kita memberikan dia berupa apresiasi, support agar dia bisa lebih mempertahankan dan mau melanjutkan sikapnya tersebut untuk kedepannya. Dari kan kalau dia siap PR misalnya nih ya, kalau kita sama anak-anak sendiri aja di rumah, kalau udah siap PR nanti dikasih jajan misalnya. Nah ini kan berarti dia melakukannya hanya karena pemberian hadiah. Jadi kan dia lebih nanti jatuhnya kepada motivasi ekstrinsik, bukan yang berasal dari dalam. Jadi kalau hukuman dan penghargaan ini memang bisa memicu hancurnya sebuah potensi seperti itu. Lanjut, posisi kontrol guru. Tadi ada teori kontrol, ada posisi kontrol guru. Nah ini juga sama, sangat berkaitan. Guru dapat berperan sebagai manajer yang dianggap lebih efektif dalam memperkuat karakter siswa daripada sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan pemantau. Oke, kalau posisi kontrol guru, kira-kira kalau siswa ada bermasalah, itu kita harus berposisi sebagai apa? Maka posisi yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Kenapa tidak sebagai penghukum? Karena kalau penghukum kita kan ngejudge dia, sementara kita nggak tahu kenapa, apa alasan dia melakukan itu. Gitu. Juga kita tidak boleh berposisi sebagai pemberi rasa bersalah.
down. Dia juga akan menemukan solusi akan permasalahannya, dan kedepannya dia akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya lagi, kita juga tidak boleh berposisi sebagai teman. Udah tahu dia salah, kok kita malah menganggapnya sebagai teman. Oh iya, nggak apa-apa, kita ajak dia bercanda-canda. Nah, ini kan justru kedepannya juga nggak akan bagus. Dan yang terakhir, ada sebagai pemantau. Kalau pemantau ini kita lebih ke pengawas, artinya kita mengingatkan dia tentang hukuman apa yang akan didapatkannya, lalu dia jalankan. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, pemberi orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, kalau dia sebagai penghukum tanpa mengetahui apa alasan dari kesalahan yang sudah dibuatnya, kita langsung memberikan hukuman seperti itu. Nah, ini justru membuat siswa menjadi lebih takut gitu. Dia takut kalaupun dia mau melakukan ke arah perbaikan, dia justru mau melakukannya karena takut dihukum, bukan karena motivasi intrinsik dari dalam diri dia sendiri. Berikutnya, pembuat orang merasa bersalah. Kalau pembuat orang merasa bersalah ini, gurunya justru lebih memelas, justru dia lebih mengharapkan simpati, mengharapkan empati dari siswanya. Padahal cara seperti ini juga tidak boleh dilakukan, karena kita justru membuat siswa itu menjadi merasa lebih bersalah. Dia justru menjadi lebih down tanpa mengetahui apa solusi dari kesalahan yang telah dibuatnya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Berikutnya ada yang sebagai teman. Kalau sebagai teman ini juga bukan merupakan cara yang efektif. Karena apa? Kita memposisikan dia sebagai teman. Kalau sudah sebagai teman, jelas itu nanti ke arah canda-candaan, ceria-ceriaan, suasananya memang lebih ketawa-ketawa. Tapi siswa kan jadinya nanti lebih sepele. Gitu. Dia juga tidak ada usaha nanti untuk mau bagaimana mencari solusi atau memperbaiki kesalahannya. Berikutnya, kalau yang berposisi sebagai monitor atau pemantau. Kalau berposisi sebagai monitor, guru itu hanya mengingatkan siswa tentang apa yang sudah menjadi kesepakatan, kalau apa yang menjadi konsekuensi kalau kesalahan itu dilakukan. Jadi si guru di sini hanya mengingatkan kembali kepada kesepakatan yang sudah dijalankan tanpa mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut. Ya, ini juga tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Nah, yang paling efektif itu sebenarnya adalah manajer. Ini cara terakhir. Karena di sini kita selain membuat siswa membuat siswa untuk lebih berani mengungkapkan apa alasan dari kesalahan yang dibuatnya, kita juga mengarahkan siswa untuk mencari solusinya sendiri, untuk mencari sendiri apa solusi dari permasalahannya agar kedepannya kesalahan tersebut bisa diperbaikinya. Adapun video yang bisa kita jadikan sebagai contoh, ini dia posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu.
sana. Nanti lain kali larinya lebih pintar lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Oke ya, Bapak Ibu. Nah, itu tadi posisi kontrol dulu. Sekarang coba kita kembali lagi ke diri sendiri. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling sering kita lakukan? Dari kelima tadi, menghukum, sebagai teman, pemberi rasa bersalah, memonitoring, atau yang terakhir manajer. Kira-kira kaulah kembali ke diri kita sendiri, mana lah yang paling sering kita lakukan? Menghukum Pak ya, termasuk Bapak ya. Bapak suka menghukum saya lihat ya. Oke, jadi sebenarnya menghukum itu sudah tidak boleh kita lakukan karena tadi bisa jadi siswa itu justru jadi dendam. Jadi alangkah lebih bagusnya kita tadi menggunakan sistem yang manajerial, gitu. Karena mengembalikan siswa untuk mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Berikutnya setelah posisi kontrol, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Segala tindakan siswa didasarkan atas pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti bertahan hidup, kebutuhan akan diterima atau kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Tugas guru dalam menyelesaikan masalah siswa harus dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oke, tadi ya, ini dia kebutuhan dasar manusia. Tadi kan kita sudah lihat contoh siswa yang terlambat, ya kan? Ternyata siswa ini dalam melakukan segala tindakan, dia pasti punya alasan. Alasannya itu pasti itu mengacu kepada 5 kebutuhan ini. Bisa jadi dia melakukannya karena untuk mempertahankan hidup, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini misalnya apa? Makanan, dia bersifat fisik seperti itu ya, pemenuhan bersifat fisik, makan, minum. Berikutnya ada lagi cinta dan kasih sayang. Kadang anak melakukan tindakan itu karena mencari perhatian. Dia di rumah nggak dapat kasih sayang. Bisa jadi orang tuanya terlalu sibuk, terakhir dia membuat tingkah yang sebenarnya karena dia merasa kurang kasih sayang. Berikutnya ada lagi kebebasan. Ya, kadang siswa ini tidak suka dengan model pembelajaran satu, dia suka dengan model pembelajaran lain. Tapi kita sendiri kadang kurang mau memenuhi kebutuhan mereka, karena setiap siswa itu kan mempunyai kebutuhannya masing-masing, gitu. Jadi sebenarnya kita harus memberi kebebasan. Sebenarnya mereka melakukan tindakan itu bisa jadi karena untuk pemenuhan kebutuhan akan kebebasan ini. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, kesenangan bisa juga berkaitan biasanya dengan yang main-main. Kadang siswa melakukannya hanya untuk memenuhi pemenuhan seperti itu, pemenuhan kebutuhan seperti itu. Yang kelima ada kekuasaan akan power. Nah, ini kalau kekuasaan dia lebih mau menunjukkan tentang jati dirinya, seperti siswa yang mau lebih menonjol dari yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kebutuhan dasar manusia ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat dengan siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas bisa menjadi acuan mereka dalam melakukan segala tindakan. Oke, kemarin saya sudah menerapkannya ketika memulai pembelajaran. Kami buat kesepakatan dulu dengan siswa. Apakah ini harus hanya wali kelas? Tidak. Bahkan guru pelajaran pun kalau memulai pembelajarannya boleh melakukan kesepakatan kelas. Caranya ya seperti itu. Kita kumpulkan dulu ide dari mereka. Kita tanya, kira-kira nanti selama proses pembelajaran mereka mau yang bagaimana? Apa hal yang bisa disepakati demi kenyamanan proses pembelajaran? Seperti itu. Misalnya ada yang satu saling menghargai, ada lagi nanti misalnya menjaga kebersihan, ada nanti jangan makan dan minum selama proses pembelajaran, tapi usahakan kata-katanya itu yang positif, jangan yang negatif, jangan menggunakan kata jangan, kata tidak. Berarti bisa jadi makan dan minum hanya di luar. Artinya kan selama proses pembelajaran tidak boleh ada makan dan minum. Nah, ini kalau keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, cuman memang perlu adanya sumbangsi ide dari semua siswa. Jadi nanti dari situ kita saring berapa hal yang nantinya akan bisa kita sepakati, minimal 5 gitu dia. Berikutnya, kalau mengenai keyakinan kelas, ini ada gambarnya. Kemarin saya sudah buat di kelas 89.
kami pakai kertas posit, saya bagi dulu kan ke siswa, kira-kira mereka suka seperti apa. Gitu. Ada yang sering menghargai, ada yang harus kompak gitu. Tapi ada juga yang buat harus ini memberi jawaban sama kawan gitu, waktu ujian. Ini kan salah kan? Nah, seperti itu tidak bisa kita benarkan. Jadi ada perlu diskusi di dalamnya untuk kesepakatan. Berikutnya, segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang saya bilang cara untuk mengatasi masalah siswa. Segitiga restitusi merupakan cara yang dilakukan guru dalam menyelesaikan masalah siswa agar memiliki karakter yang lebih kuat ketika nanti kembali ke kelompoknya. Tahapannya yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Contoh segitiganya itu dia. Nampak Bapak Ibu? Iya ya. Nah, kalau di menstabilkan identitas itu siswa yang salah itu tidak boleh langsung kita pojokkan. Kita tanya apa masalahnya. Dan kita juga berusaha menstabilkan menstabilkan emosi, menstabilkan keadaan. Artinya jangan dia justru makin lebih terpuruk. Kita bilang bahwa itu hal yang wajar. Kita pun pernah melakukannya. Misalnya dia terlambat bangun, kita kan juga pernah melakukannya kan. Ini supaya lebih netral gitu. Supaya dia yang tadinya salah jangan lebih takut, jangan lebih apa. Dia supaya lebih nyaman, lebih tenang seperti itu. Kita tanya, kamu melakukan apa salahmu? Lalu berikutnya kita tanya lagi. Kita katakan lagi bahwa yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah baru kita tanya apa alasan dia melakukan tersebut. Pasti ada kan alasannya. Nah, alasannya itu berkaitan dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, nanti di situ kita kaitkan apa alasannya. Jadi kita nggak boleh langsung ngejudge gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah kita yakini bersama, kita sepakati bersama. Dia maunya seperti apa, lalu ke depannya seperti apa. Dan bisa nggak dia menjalankan apa yang sudah disepakati hari itu juga. Solusi dari yang sudah didapatkan yang hari itu juga. Seperti itu. Oke? Kira-kira demikian budaya positif. Nah, yang diharapkan budaya positif ini nanti akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang sudah memang sangat digalakkan untuk sekarang ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga sebenarnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru ini harus menghamba kepada siswa. Jadi guru harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Bu. Ya apa Pak? Tadi kan ini contoh dari lambat bangun. Itu kan hal yang wajar. Kita pernah lakukannya. Jadi kalau saya lihat sekarang peserta dirinya yang kita bilang wajar, itu tambah lagi lambat bangun lagi Pak. Jadi apalagi Bu, ketiga kali kita bilang lambat bangun hal yang wajar ya nak. Ibu pun pernah dulu, Bapak pernah dulu. Saya rasa itu dua kelepak baru yang ketiga lambat lagi Bu. Iya gini Pak, kita kan pertama kan menstabilkan dulu. Itulah kita bilang itu hal yang wajar. Lalu kan kita tanya alasannya. Kenapa dia melakukan itu? Pasti kan ada kebutuhan lain yang dilakukannya. Misalnya dia terlambat bangun karena membantu orang tuanya. Ya kan, itu kan pemenuhan juga, pemenuhan dasar tadi. Nah, selanjutnya kita arahkan dia. Bagaimana dia mencari solusi untuk masalah dia sendiri? Bisa jadi kan kita panggil orang tua juga bisa. Atau dia komunikasi dengan orang tua, kita kasih solusi. Lalu kembalikan kepada keyakinan jelas. Bukan yang kalau kayak Bapak bilang di hukum-hukum itu kan sebenarnya nggak boleh. Seperti itu Pak. Iya Bu, jadi kalau kita biarin kayak gitu, dia bilang bantu orang tua, oke, kita bilang kita maafkan. Besok terlambat lagi. Apa lagi alasannya? Ya itu berarti bisa konsultasi lah Pak sama orang tuanya. Berarti kita harus kerjasama dengan wali kelas sama guru BK. Telusuri, lakukan pendekatan secara personal. Kenapa dia melakukannya? Kemudian
presentasi saya hari ini, apapun yang bisa saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Oke, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan Ya, kali ini kita akan belajar membuat kesepakatan kelas. Seharusnya setiap memulai pembelajaran itu kita akan membuat sebuah kesepakatan. Artinya kesepakatan inilah yang nantinya akan kita jalankan. Kamu akan menjalankan apa yang sudah kita sepakati selama ini. Ini tujuannya supaya pembelajarannya itu lebih kondusif, suasananya menjadi lebih nyaman, lebih terkendali. Untuk itu saya akan membagikan kertas. Kertas ini nanti akan kamu tulis kira-kira apa aspirasi dari kamu, apa ide dari kamu untuk kesepakatan, untuk hal-hal yang bisa kita sepakati. Misalnya menjaga kebersihan atau apapun, bebas. Ya, tuangkan idemu yang kira-kira akan bisa kamu jalankan dan akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih baik. Ya, oke. Tolong ditulis masing-masing apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke, silakan. Oke, silakan. Sekarang kita tempel ke depan. Silakan satu persatu. bangun dan bukalah matamu,
silakan duduk. Kamu tahu apa alasannya kamu dipanggil kemari? Tahu. Tindakan apa yang sudah kamu? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Ya, Dina, Arahkan saya paham pandangan anak ke seusia depan, kamu Tuhan pasti mau menjadi kamu. pusat perhatian, ingin lebih cantik. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Nah, saya harap Gandeng Ibu akan tangan semangat pada untuk negeri, era sekarang kamu kita mau nggak? Kamu mau menanti tidak berseri. memperbaiki kesalahanmu tersebut? Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Nah, selanjutnya Kita ada tidak kendala lain yang akan Pancasila, kamu jumpai? ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang Jadi bagaimana tangan kamu mengatasi berahi. masalah tersebut? Singkirkan egomu, oh kawan, demi Nah, saya harap apapun usaha yang sudah kamu katakan hari ini akan berhasil. Ya, Dina, kamu bisa benar-benar karakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aulia Sukamuli Ginting, siswi kelas 89 dari SMP Negeri 1 Babalan. Saya ingin memberikan kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas ini. Menurut saya, kesepakatan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita saya sangat bersyukur akan sukses. ayo kita jaga Assalamualaikum. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurpan Haspandi, guru SMP Negeri 1 Babalan. Saya merupakan teman sejawat Ibu Maharani, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Langkat. Menurut saya, Ibu Maharani telah menjalankan fungsinya sebagai guru penggerak karena beliau telah melaksanakan diseminasi kepada kami rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Babalan. Diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Beliau menjelaskannya, memaparkannya dengan baik dan jelas sehingga kami mudah memahaminya. Kemudian beliau juga telah memberikan contoh-contoh dalam budaya positif tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kami laksanakan di sekolah kami dengan sebaik-baiknya. Sukses buat Ibu Maharani, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Syahriati, rekan sejawat dari Ibu Maharani. Saya setuju apa yang telah disampaikan oleh Ibu Maharani bahwasannya kita sebagai guru haruslah menempatkan diri sebagai manajer ketika memberikan teguran bahwa siswa agar perubahan yang terjadi di dalam diri siswa berasal dari intrinsik, bukanlah motivasi dari ekstrinsik. Terima kasih.